Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran dalam kita belajar, diberikan manfaat serta ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Yang pertama Alisyah, Alfian, Berliana, Bulan, Dahlia. Dahlia mana Dahlia? Oh sakit. Faruk, ya. Gibran, ya. Yasmin, Yasmin mana? Yasmin sakit juga. Oh ya. Zara, ya. Zulfikri, ya. Baik, kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bersama-sama berkumpul dengan kita lagi mengikuti pelajaran. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mau mengetes. Coba siapa yang masih ingat dengan materi kita pada minggu kemarin? Ayo. Ya, Alfian? Ya, benar sekali. Jadi kemarin itu kita membahas materi tentang sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar, sholat jamak. Nah, kemarin apa sih jamak itu artinya? Apa? Jamak artinya adalah mengumpulkan, pintar. Jadi kalau sholat jamak kemarin itu apa? Yakni mengerjakan dua sholat wajib yang dikumpulkan dalam satu waktu. Misalnya kita mengerjakan sholat duhur dan asar di waktu duhur atau di waktu asar. Nah, itu namanya adalah sholat jamak. Nah, sholat jamak ini kemarin dibagi menjadi berapa? Menjadi dua, yakni yang pertama sholat jamak takdim dan yang kedua sholat jamak takhir. Nah, yang pertama sholat jamak takdim ya. Sholat jamak takdim itu apa kemarin? Ya, benar sekali. Jadi sholat jamak takdim itu mengerjakan dua sholat wajib yang dikerjakan di waktu awal. Misalnya mengerjakan sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur. Nah, kalau jamak takhir itu kebalikannya. Jadi mengerjakan dua sholat wajib dan dikerjakan di waktu yang kedua atau di waktu yang akhir. Misalnya seperti mengerjakan sholat maghrib dan isya, itu dikerjakan pada waktu sholat isya. Itu. Kemudian yang kedua adalah qashar. Nah, kemarin apa sih qashar itu? Benar sekali. Nah, jadi qashar itu artinya adalah meringkas. Jadi, sholat qashar itu artinya apa kemarin? Ya,
Jadi sholat qashar itu adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu. Kemudian jika digabung sholat jamak qashar. Nah, apa itu kemarin sholat jamak qashar? Jadi kalau sholat jamak qashar itu berarti mengumpulkan dan juga sekaligus meringkas rakaat sholat. Kita harus ingat bahwa yang boleh untuk diringkas itu hanya sholat wajib yang berjumlah 4 rakaat saja dan diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, contohnya misal kita mengerjakan sholat jamak qashar takdim, yakni sholat duhur dan asar. Nah, bagaimana itu? Jadi kita mengerjakan sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat takdim, jadi di waktu yang awal, di waktu duhur. Jadi kita mengerjakan sholat duhur 2 rakaat sekaligus dengan sholat asar 2 rakaat itu dikerjakan di waktu duhur. Seperti itu. Kalau sholat jamak qashar takhir itu mengerjakannya di waktu yang akhir. Misalnya sholat maghrib dan isya jamak qashar takhir. Sholat maghribnya dulu 3 rakaat, kemudian mengerjakan sholat isya 2 rakaat di waktu yang kedua atau di waktu yang akhir, yakni di waktu sholat isya. Seperti itu. Nah, itulah tadi materi kita pada minggu kemarin. Wah, Masya Allah, murid-murid ibu ingatannya kuat ya, cerdas-cerdas semua. Nah, sekarang kita memasuki materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang sholat dalam keadaan darurat. Nah, dalam materi kita pagi hari ini, sholat dalam keadaan darurat, kita akan membahas 2 keadaan, yakni yang pertama, ketika kita sedang dalam kendaraan. Dan yang kedua, sholat ketika sedang sakit. Nah, kalian kan pasti tentu pernah ya pergi-pergi jauh keluar kota, misalnya pulang kampung, ke rumah nenek, ke rumah saudara, ataupun pergi liburan yang jauh gitu ya. Nah, itu kan kita pasti memakan waktu yang lama di dalam kendaraan. Nah, bagaimana tuh? Misalnya kalau kita mengendarai mobil pribadi, mobil keluarga, mobilnya ayah atau mobilnya orang tua, itu kita bisa berhenti di masjid untuk sholat. Nah, ketika kita naik angkutan umum, misalnya seperti naik kapal laut, naik pesawat, naik bis, naik kereta api. Nah, bagaimana itu? Kita kan harus tetap mengerjakan sholat ya, karena sholat itu adalah hukumnya wajib bagi kita orang Islam. Nah, kita akan membahas tentang materi sholat dalam keadaan darurat. Nah, apa sih sholat dalam keadaan darurat itu? Nah, sholat dalam keadaan darurat itu adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan yang tidak normal. Nah, baik karena sakit ataupun karena kondisi sekitarnya, seperti kita di dalam kendaraan. Nah, sholat dalam keadaan darurat ini bisa dilakukan dengan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Nah, gerakan sholat seperti ruku dan sujud itu dilakukan dengan isyarat, misalnya anggukan kepala atau kedipan mata. Nah, Allah itu Maha tahu apa yang sedang kita rasakan, bagaimana keadaan kita sekarang, seperti itu. Nah, sholat dalam keadaan darurat yang akan kita bahas pertama ini adalah dalam
sholat dalam kendaraan. Nah, mengingat kita berada di dalam kendaraan, itu bisa jadi kita itu tidak memungkinkan untuk sholat dengan sempurna. Nah, karena itu ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sholat wajib itu harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri, bisa ruku, bisa sujud, dan juga bisa menghadap kiblat. Nah, apabila kita di atas sebuah kendaraan itu bisa salat sambil berdiri, bisa ruku, bisa sujud, dan juga bisa untuk menghadap kiblat, maka kita itu boleh sholat wajib di atas kendaraan tersebut. Seperti misalnya orang yang sholat di atas kapal. Nah, untuk catatan yang kedua yakni apabila kita di dalam sebuah kendaraan atau di atas sebuah kendaraan itu tidak memungkinkan sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka kita itu tidak boleh melaksanakan sholat wajib kecuali dengan 2 syarat, yaitu yang pertama, khawatir keluar waktu sholat sebelum sampai di tujuan. Jadi biasanya kan perjalanannya itu lama, jadi khawatir apabila waktu sholatnya itu sudah habis sebelum sampai di tujuan. Nah, untuk syarat yang kedua yakni tidak memungkinkan baginya untuk menghentikan kendaraan sejenak untuk sholat. Orang yang naik pesawat, kereta api, dan yang lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ketika kita mengendarai kendaraan umum seperti bis ataupun pesawat ataupun kereta, itu kita kan tidak dapat menghentikan itu karena kan penumpangnya banyak ya, nggak hanya kita kan ya penumpangnya. Jadi kita tidak memungkinkan untuk menghentikan kendaraan tersebut. Nah, untuk catatan yang ketiga, apabila kita itu tidak bisa sholat sambil berdiri, maka kita itu diperbolehkan untuk sholat dengan semampunya. Untuk catatan yang keempat, itu apabila kita di atas kendaraan itu mampu sholat sambil menghadap ke kiblat, maka kita wajib untuk menghadap ke kiblat meskipun keadaan kita adalah sambil duduk. Namun ketika kita tidak memungkinkan untuk sholat menghadap kiblat, maka kita bisa sholat dengan menghadap sesuai arah kendaraan. Nah, biasanya kalau umumnya itu seperti itu ya. Jadi sholatnya itu kita menghadap arah kendaraan yang kita tumpangi tersebut, sesuai dengan kemana arah kendaraan yang kita tumpangi. Nah, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk sholat wajib saja. Nah, adapun ketika kita sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat, meskipun dua hal itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih caranya kita sholat sambil duduk di atas atau di dalam kendaraan? Nah, yang pertama itu duduk sesuai posisi normal orang naik kendaraan. Jadi duduknya biasa seperti orang naik kendaraan ya, duduk seperti biasa. Kemudian punggung disandarkan di jok kursi, pandangan mengarah ke depan bawah. Jadi punggung kita itu disandarkan ke jok kursi. Nah, biasanya kalau kereta api ataupun pesawat atau apapun itu pasti kan kursinya ada sandarannya. Nah, jadi punggung kita itu disandarkan ke jok kursi belakang. Nah, jadi punggung kita itu disandarkan di jok kursi. Kemudian pandangan kita mengarah ke depan bawah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti kita sholat seperti biasa. Kemudian membaca surat dengan posisi tersebut. Setelah takbiratul ihram, kemudian kita membaca surat seperti kita sholat pada biasanya. Nah, kemudian yang ketiga, rukuk dengan sedikit menundukkan badan. Jadi rukuknya itu sedikit membungkukkan badan kita, seperti itu. Kemudian bangkit iktidal ke posisi semula. Iktidal ke posisi semula seperti yang takbiratul ihram tadi. Kemudian yang kelima, sujud dengan menundukkan badan lebih rendah daripada ketika kita rukuk. Jadi sujudnya itu sama-sama membungkukkan badan seperti kita tadi ruku, tetapi lebih rendah daripada kita saat ruku tadi. Jadi sujudnya itu lebih rendah dari posisi kita tadi sewaktu ruku. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk sempurna. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud
dengan posisi duduk sempurna. Nah, seperti kita duduk sewaktu kita takbiratul ihram tadi. Kemudian yang selanjutnya untuk gerakan yang lainnya sama seperti gerakan yang atas tadi. Nah, ketika tasyahud mengacungkan isyarat jari telunjuk dan pandangan tertuju ke arah telunjuk kita. Kemudian yang terakhir salam, yakni menoleh ke kanan dan ke kiri dalam posisi duduk. Nah, itulah tadi sholat ketika kita dalam kendaraan. Untuk sholat dalam keadaan darurat yang kedua, yaitu ketika sedang sakit. Nah, orang yang sakit itu tentunya kan memiliki keadaan yang berbeda-beda ya. Ada yang tidak bisa berdiri, ada yang sholatnya tidak bisa duduk, ada juga yang berbaring pun tidak bisa. Nah, prinsip dasar untuk memahami tata cara orang yang sakit ini, hendaknya orang sakit itu kita itu ketika sakit berusaha sebisa mungkin untuk menepati tata cara sholat dalam keadaan yang sempurna. Nah, apabila kita tidak memungkinkan untuk sholat dengan keadaan yang sempurna, maka kita mengerjakan sholat dengan mendekati sempurna. Nah, tata cara sholat bagi orang sakit yang pertama adalah tata cara sholat orang yang tidak mampu untuk berdiri. Nah, orang yang tidak mampu berdiri itu sholatnya bisa dilakukan dengan cara duduk. Orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatnya sambil duduk dengan ketentuan, yakni yang pertama, yang paling utama itu sholatnya itu dengan duduk bersila. Akan tetapi jika tidak memungkinkan maka bisa dengan cara duduk sebisanya atau duduk apapun yang mudah untuk dilakukan ketika sedang sakit tersebut. Kemudian yang kedua, duduknya itu menghadap ke arah kiblat. Nah, apabila kita tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat, maka tidak apa-apa. Untuk yang ketiga, cara bertakbir dan bersedekap itu sama dengan ketika kita sholat dalam kendaraan, yakni tangan diangkat sejajar dengan telinga, kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri seperti kita sholat pada umumnya. Nah, untuk cara rukuknya itu kita membungkukkan badan sedikit seperti ini. Kemudian i'tidal seperti biasa, seperti sholat dalam kendaraan tadi. Kemudian sujudnya itu kita menundukkan punggung kita lebih rendah daripada kita ketika rukuk tadi. Jadi kalau kita rukuk tadi segini, maka kita kalau sujud itu harus lebih rendah daripada kita ketika rukuk tadi. Jadi harus lebih rendah. Kemudian untuk tasyahudnya, yakni meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Kemudian salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu untuk duduk. Nah, orang yang tidak mampu berdiri maupun duduk itu sholatnya dengan cara berbaring. Nah, sholat sambil berbaring itu ada dua macam, yakni yang pertama adalah ala janbin atau berbaring menyamping. Nah, ini lebih utama jika memungkinkan. Tata caranya yaitu yang pertama, berbaring menyamping ke kanan dan menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Nah, jika tidak bisa berbaring menyamping ke kanan, maka bisa untuk berbaring menyamping ke kiri dan tetap menghadap ke arah kiblat. Namun apabila tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak apa-apa. Yang kedua, cara bertakbir dan bersedekap itu sama dengan sholat orang normal seperti biasanya, yakni takbiratul ihram dengan mengangkat tangan sejajar dengan telinga, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian untuk cara rukuknya itu dengan menundukkan kepala sedikit. Jadi menundukkan kepala sedikit saja. Nah, ini merupakan bentuk imak sebagaimana dalam hadis Jabir. Kemudian kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Nah, untuk sujudnya itu juga sama seperti rukuk tadi, menundukkan kepala, tetapi lebih rendah daripada kita menundukkan kepala ketika rukuk tadi. Jadi kalau kita isyarat rukuk itu segini, kalau sujud berarti lebih menunduk lagi kepalanya. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut.
Nah, untuk cara tasyahudnya itu dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk itu tetap berisyarat ke arah kiblat. Kemudian tata cara bagi orang yang sholat dengan duduk yang kedua adalah mustalqiyan atau telentang. Nah, jadi apabila tidak bisa berbaring ala janbin, maka bisa dilakukan dengan cara mustalqiyan. Nah, tata caranya yaitu yang pertama, berbaring telentang dengan kaki menghadap ke arah kiblat. Yang utama, kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal atau yang semisalnya. Nah, sehingga wajahnya itu dapat menghadap ke arah kiblat. Nah, apabila tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat maka tidak apa-apa. Yang kedua, cara takbir dan bersedekapnya itu sama dengan ketika sholat dalam keadaan berdiri. Jadi sama ketika kita dalam keadaan berdiri, yakni telapak tangan disejajarkan dengan telinga, kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Untuk cara rukuknya itu dengan menundukkan kepala sedikit, jadi seperti yang ala janbin tadi. Ini adalah termasuk bentuk imak sebagaimana dalam hadis Jabir. Nah, kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Kemudian untuk cara sujudnya itu menundukkan kepala lebih rendah daripada kita menundukkan kepala saat kita melakukan ruku. Jadi sama seperti yang ala janbin tadi. Kalau ruku itu seperti ini, maka sujud itu lebih rendah daripada ruku. Jadi seperti ini. Kemudian untuk tasyahud itu caranya yakni dengan meluruskan tangan ke arah lutut. Nah, yang terakhir adalah tata cara sholat dalam keadaan sakit ketika orang itu tidak bisa menggerakkan seluruh anggota badannya, atau dengan kata lain orang itu lumpuh total. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menggerakkan matanya atau dengan isyarat kedipan mata. Karena ini masih termasuk dalam al-ima. Nah, jadi ia kedipkan matanya sedikit ketika takbir dan ruku, dan kedipkan banyak untuk sujud. Nah, disertai dengan membaca bacaan-bacaan ketika kita sholat. Jika lisan tidak mampu untuk digerakkan, maka bacaan-bacaannya bisa dibaca di dalam hati. Namun, jika dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, meskipun dengan kedipan mata, tetapi ia masih sadar, maka sholatnya itu dilaksanakan yakni dengan dalam hatinya, yaitu ia membayangkan dalam hatinya gerakan-gerakan sholat disertai dengan bacaannya. Nah, namun jika lisannya tidak mampu untuk digerakkan, maka bacaannya pun dibaca di dalam hati. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang sholat dalam keadaan darurat. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi, mungkin apakah ada yang masih belum paham? Bisa ditanyakan. Ya, silakan Zara. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Zara. Bu, ketika kita sedang di dalam kendaraan dan ingin melakukan sholat, apakah kita langsung sholat? Apakah harus wudhu dulu? Itu tadi pertanyaan dari Zara. Nah, jadi anak-anak, misal kita memungkinkan untuk mengambil air wudhu, maka kita wudhu. Nah, apabila kita tidak memungkinkan untuk mendapatkan air untuk wudhu, misalnya seperti kita sedang berada di dalam pesawat dan kita tidak memungkinkan untuk mendapatkan air untuk berwudu, maka kita bertayamum saja. Nah, jadi kita bertayamum, kita tempelkan biasanya kan ada kaca yang di pesawat itu kan, itu kita tempelkan, kita bertayamum menggunakan debu yang ada di kaca tersebut, seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup ya? Berarti paham semua ya? Alhamdulillah.
Nah, anak-anak, sekarang mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Yakni materi kita pada hari ini adalah apa tadi? Sholat dalam keadaan darurat. Yakni ketika sedang dalam kendaraan dan ketika sedang sakit. Nah, ketika sedang dalam kendaraan tadi bagaimana? Posisinya adalah berdiri apabila memungkinkan. Nah, apabila tidak memungkinkan maka bisa dilakukan dengan duduk. Nah, untuk arahnya bagaimana? Untuk arahnya bisa menghadap ke arah kiblat apabila memungkinkan. Nah, apabila tidak memungkinkan maka kita mengikuti arah kendaraan yang kita tumpangi. Nah, umumnya kita itu mengikuti arah kendaraan yang kita tumpangi. Kemudian yang kedua, sholat ketika sedang sakit. Yakni yang pertama, apabila tidak mampu berdiri, yaitu dengan cara duduk. Yang kedua, apabila kita tidak mampu untuk duduk, maka bisa dilakukan dengan berbaring, yaitu ala janbin atau berbaring menyamping. Nah, apabila tidak bisa berbaring menyamping, maka bisa dilakukan dengan mustalqiyan atau telentang. Nah, apabila tidak bisa dengan telentang, atau misalnya orang itu sudah lumpuh total, bisa menggerakkan seluruh anggota badannya, maka bisa dilakukan dengan cara isyarat. Benar sekali, dengan isyarat, yaitu dengan mengedipkan mata. Apabila orang tersebut tidak bisa menggerakkan semua badannya meskipun dengan kedipan mata, akan tetapi orang itu masih sadar, maka betul sekali bisa dengan membayangkan atau melakukannya di dalam hati, serta tetap membaca bacaan-bacaannya dengan lisan. Namun apabila lisannya tidak mampu untuk digerakkan, maka bacaan-bacaannya pun juga dibaca di dalam hati. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, tenang saja, tugas ini dilakukan secara berkelompok. Jadi dalam satu kelas ini kalian bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama itu mempraktekkan sholat dalam kendaraan. Nah, jadi kalian bisa praktek sholat misalnya di dalam mobil, ataupun kalau misal tidak ada mobil bisa dengan kursi yang seakan-akan kursi itu menjadi jok kereta api ataupun jok bis atau jok pesawat, seperti itu. Untuk yang kelompok kedua itu mempraktekkan sholat ketika sedang sakit, yakni dengan cara duduk dan dengan cara ala janbin atau berbaring menyamping. Untuk kelompok ketiga itu mempraktekkan tata cara sholat ketika dalam keadaan sakit, yakni dengan cara mustalqiyan atau telentang dan juga dengan isyarat mata. Nah, jadi kalian nanti bisa bagi-bagi tugas, ada yang memvideo, ada yang tugas mempraktekkan, atau kalian bagi sendirilah ya. Nah, baik, tetap semangat, jangan lupa belajar, dan terus belajar. Kita harus membanggakan orang lain, terutama kedua orang tua kita yang telah membiayai sekolah kita dengan sepenuh hati. Nah, kita harus membalasnya, yakni dengan cara kita belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi anak yang pintar. Nah, itu saja. Sekian dari Ibu. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.